Selanjutnya saya akan menjelaskan modul praktikum unit 3 tentang pengukuran tegangan dan arus arah atau DC. Untuk modul praktikum unit 3 itu sifatnya daring dan luring. Ya, jadi untuk pengerjaan praktikum ini dikerjakan di dua tempat. Ketika nanti luring di kampus atau di lab, jadi mengerjakan bagian yang luring. Sedangkan ketika nanti daring di rumah, maka nanti harus mengerjakan praktikum ini secara daring. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan mampu membuat dan mensimulasikan rangkaian untuk pengukuran tegangan dan arus DC, baik menggunakan aplikasi ECS atau Electric Circuit Studio maupun praktik di laboratorium. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis hasil pengukuran yang dilakukan. Nah, ini adalah tujuan dari praktikum ini. Kemudian ini adalah komponen dan peralatan yang dipersiapkan. Ketika nanti teman-teman daring atau tidak ke laboratorium, maka nanti komponen dan peralatan yang dipersiapkan ini adalah dipersiapkan di aplikasi Electric Circuit Studio. Nah, jadi nanti silahkan disiapkan voltmeter. Tetapi kalau di aplikasi, nanti voltmeternya cukup satu saja. Oh, 8 ya. 8, ikutin yang ini ya. Disiapkan voltmeter 8 unit, kemudian ampermeter atau ammeter 5 unit, resistor ada 3 ya. 100 ohm itu 3 buah, 150 ohm 1 buah, 300 ohm 1 buah. Kemudian sumber tegangan DC itu 12 volt 1 unit. Nah, ini kalau nanti bagi yang luring atau praktek di kampus, maka ini disiapkan peralatan dan komponen ini ya. Ada voltmeter, ampermeter, serta resistor. Kemudian untuk sumber tegangan, kalau praktek luring itu adalah dari power supply ya. Nanti bisa diatur 12 volt DC. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk poin C yaitu teori dasar. Ini adalah dasar teori yang mendasari terkait dengan pengukuran pengukuran tegangan dan arus. Nanti silakan dibaca-baca. Nah, ini terkait voltmeter maupun ampermeter. Kemudian yang poin D, nah ini nanti yang perlu diperhatikan. Ini adalah gambar pengamatan. Untuk teman-teman yang nanti melaksanakan praktik daring atau online ya, atau membuat simulasi, silahkan buat rangkaian ini di dalam aplikasi ECS atau Electric Circuit Studio. Nah, jadi di sini ikuti ini saja. Jadi persis seperti ini. Jadi di sini nanti yang perlu dibuat adalah ini sumber tegangan ya, 12 volt, atur sumber tegangannya 12 volt, kemudian R1 150, R2 100 ohm, kemudian R3 100 ohm, R4 100 ohm, R5 300 ohm. Nah, atur seperti ini. Kemudian disambungkan ke sumber tegangan 12 volt. Nah, kemudian silahkan ditambahkan titik ini ya, di titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Sama persis dengan gambar ini. Ini untuk pengukuran tegangan. Nah, untuk pengukuran tegangan ini dibutuhkan beberapa voltmeter. Nah, di sini ya, ini kalau untuk tegangan, cara meletakkan voltmeter adalah disusun secara paralel. Seperti ini ya. Tegangan di R1 berapa? Ini menggunakan voltmeter 1, ini voltmeter 2, voltmeter 3, voltmeter 4, kemudian voltmeter 5, voltmeter 6, voltmeter 7, voltmeter 8. Nah, voltmeter 1 itu untuk mengukur tegangan di R1, voltmeter 2 untuk tegangan di R2, voltmeter 3 untuk tegangan di R3, voltmeter 4 untuk tegangan di R4. Kalau R4 atau R3 ini CD ini ya, untuk tegangan CD. Tegangan CD. Kalau tadi R2 BC ya. Kalau R1 AB. Kemudian voltmeter 5 untuk tegangan di R5 atau DE. Nah, sedangkan ada lagi voltmeter 6. Ini adalah tegangan antara C dan E. Nah, ini lihat sambungannya ya. Ini C, sambungan di C, dan ke E. Kalau voltmeter 7 itu B dan E. Nah, ini sambungannya ya, dari titik B ke titik E. Kalau voltmeter 8 itu dari A ke E sambungannya.
Nah, silakan buat rangkaian ini di Electric Circuit Studio. Nah, untuk cara pembuatannya ada di video saya sebelumnya. Nah, kemudian jangan lupa di ground, di bagian negatif ya, di bagian negatif sumber tegangan, ini ditambahkan ground. Nah, ini supaya nanti bisa di-running di aplikasi. Ini bagi yang praktek daring atau membuat simulasi. Nah, bagi yang praktek di lab, di laboratorium, silahkan buat seperti ini. Yang penting ada sumber tegangan, ada resistor, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian untuk voltmeternya atau multimeternya nanti satu saja. Jadi ini tidak perlu dibuat seperti ini di aplikasi. Ini di aplikasi saya buat 8 ini supaya nanti ketika di running kita langsung mendapatkan hasilnya. Mulai dari tegangan A, B, C, dan seterusnya. Tapi kalau di praktek, nanti karena voltmeternya 1, maka yang penting dibuat rangkaian sumber tegangan ada hambatan R1, R2, R3, R4, dan R5. Seperti itu. Kemudian lanjut, untuk rangkaian pengukuran DC ini dibuat berbeda. Karena kalau kita mengukur arus, nah, ini untuk rangkaian untuk mengukur arus ya. Kalau kita mengukur arus, maka ampermeter itu disusun secara seri. Nah, kalau tadi untuk mengukur tegangan itu voltmeter disusun secara paralel. Kalau ampermeter ini disusun secara seri. Nah, yang penting disiapkan dulu. Ini kalau yang membuat simulasi ya di aplikasi ECS, silakan disiapkan dulu ada sumber tegangan 12 volt, positifnya di atas, negatifnya di bawah, kemudian disambungkan ke ampermeter. Nah, ini ya nanti dipilih di aplikasi itu ada ampermeter. Ingat, karena di sini positif, maka di sebelah sini juga positif. Positif sambungnya ke positif. Nah, ini berpengaruh ya. Baik nanti untuk voltmeter maupun ampermeter. Ini positif, sini negatif. Kemudian dihubungkan ke R1, 150 ohm. Kemudian ini untuk mengukur arus yang ada di A. Ya, arus yang ada di A. Antara sumber tegangan dan A. Kemudian untuk arus yang ada di B, antara resistor 1 dan resistor 2, nah ini kita butuhkan lagi ampermeter 2. Nah, positifnya di sini ya selalu lurus dengan sumber positif. Kemudian di sini di cabang ada rangkaian paralel R3 dan R4. Kemudian kita ukur. Nah, kalau meletakkan ampermeter seperti ini, jadi ampermeter disambungkan yang positif di sini, yang negatif di sini. Positif di sini, negatif di sini. Ya. Nah, ini nanti disambungkan. Ini untuk mengukur tegangan untuk ampermeter 3, itu yang menuju R3, untuk ampermeter 4, ini arus yang menuju R4. Kemudian untuk yang menuju R5, kita menggunakan ampermeter kelima. Nah, ini disusun secara seri. Cirinya kalau seri, misalnya ammeter atau ampermeter kelima ini saya cabut, maka rangkaian keseluruhan ini terbuka sehingga tidak ada arus yang mengalir. Nah, ini ciri dari ampermeter yang disusun secara seri. Kemudian ini ada R5, kemudian nah ingat selalu di bagian bawah ya, bagian negatif itu harus ditambahkan grounding supaya nanti bisa di running. Nah, ini bagi yang daring atau membuat simulasi. Bagi yang praktek luring di kampus atau di lab, nanti silakan buat rangkaian yang persis sama, sumber tegangan dari power supply 200 volt. Kemudian, nah ini ampermeter tidak perlu ya, ini di yang 55 ampermeter dicabut dulu, jadi nanti langsung disambungkan. Sumber tegangan ke R1, kemudian ke R2, langsung ke R3 dan R4 seperti ini tanpa ampermeter ya. Nah, baru nanti ketika sudah di running kita mengukur arus yang mana nih? Oh, arus yang A, maka nanti penghubung dari sumber tegangan dan R1 ini dilepas dulu, di open, baru nanti dimasukkan ampermeter ya atau multimeter. Selektornya diarahkan ke pengukuran arus ya. Nah, ini sini positif, sini negatif. Baru nanti diukur berapa sih besar dari arusnya. Kalau sudah, nanti ampermeternya dilepas, ini disambungkan lagi. Kita mengukur yang B, karena kita menggunakan satu multimeter saja. Mengukur yang B, maka yang antara R1 dan R2 rangkaiannya dibuka dulu.
Kemudian kita sambungkan yang sini, yang dari R1 ini adalah probe merah atau probe positif dari amperemeter, kemudian probe negatif itu di R2, dan seterusnya. Nanti itu untuk yang praktek luring di kampus. Nah, kemudian poin E, ini adalah langkah percobaan, nanti silakan diamati, terutama ini langkah percobaan untuk yang daring ya. Nah, silakan nanti diamati, dipelajari seperti itu. Dan yang F itu adalah lembar pengamatan. Nah, bagi yang teman-teman nanti melakukan pengukuran menggunakan aplikasi ECS, hasilnya silahkan ditulis di sini. Misalnya VR1, tegangan di R1 yaitu tegangan AB, silahkan nanti ditulis di sini berapa volt sampai nanti tegangan AD. Kemudian ketika nanti teman-teman melaksanakan praktikum luring, maka ya ini jadi disimpan, ini sudah dicatat ya. Kemudian ketika melaksanakan praktikum luring, maka modul praktikum ini nanti dibawa. Kemudian silahkan nanti membuat rangkaian yang untuk praktikum luring ya, nanti kemudian hasilnya ditulis di sini, tulis di sebelahnya. Sama VR1 atau tegangan AB nanti tulis di sini, tapi ini menggunakan multimeter ya, atau ketika kita praktikum luring. Nah, kemudian nanti kita bisa bandingkan hasil dari simulasi dengan praktikum luring itu sama atau tidak. Nah, seperti itu. Ini untuk pengukuran tegangan DC. Sedangkan untuk pengukuran arus juga sama ya. Jadi nanti hasil dari simulasi menggunakan ECS nanti silakan ditulis di sini. Untuk arus IR1 atau AB, IR2 atau BC dan seterusnya sampai arus IR5 atau DE ditulis di sini. Nanti ketika saat praktikum luring atau mungkin yang luring dulu, itu kalau luring intinya kalau di lab maka nanti hasil nanti buat rangkaian seperti yang gambar tadi untuk pengukuran arus, kemudian hasilnya nanti ditulis di sini. Nah, ini dalam satuan miliampere. Hasilnya ditulis di sini, nanti silahkan bandingkan apakah sama antara hasil simulasi dengan hasil yang sebenarnya, yaitu di lab. Seperti itu. Nah, jika sudah selesai, maka nanti silahkan poin G ini dikerjakan, yaitu tugas dan pertanyaan. Nah, tugas yang pertama, hitunglah masing-masing nilai tegangan pada tabel 3.1 dan arus pada tabel 3.2 menggunakan rumus. Bandingkan hasil perhitungan dengan hasil pengukuran dari simulasi, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.1 dan 3.2. Jadi nanti tugasnya ini adalah mencari ini ya. Nah, mencari tegangan AB, BC, dan seterusnya menggunakan perhitungan. Kalau ini kan kita mengukur ya, menggunakan simulasi maupun praktek. Tapi untuk perhitungannya ini juga ada berapa tegangan di sini. Nah, itu menggunakan rumus. Nah, nanti yang kita terapkan dulu adalah hukum dan juga nanti kita menerapkan rangkaian seri dan paralel dan tegangan. Nanti kita akan ketemu cara menentukan tegangan menggunakan rumus. Ini juga begitu, menentukan arus juga sama. Itu ada rumusnya atau analisisnya. Nah, itu yang poin G. Nah, demikian penjelasan praktikum unit 3 tentang pengukuran tegangan dan arus searah. Ya, sekian, terima kasih.